Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada hari ini kita akan membahas masih mengenai perencanaan produk, lebih tepatnya kepada salah satu model analisis yaitu Business Model Canvas atau istilahnya BMC. Nah, pertama mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Sodi Permana. Saya dari SMKN 2 Singkawang. Kawan-kawan boleh menghubungi saya di email permana95@gmail.com. Itu sedikit mengenai saya. Nah, kemudian kita masuk saja langsung. Apa itu bisnis model Canva? Nah, bisnis model Canva itu secara definisinya dapat diketahui bahwa salah satu alat representasi visual berupa kerangka kerja untuk menggambarkan sebuah proses bisnis suatu perusahaan atau organisasi secara keseluruhan hanya dengan satu lembar kertas atau slide saja. Nah, dari sini kita tahu bahwa BMC ini dibuat hanya dalam satu lembar atau satu slide atau satu layout gitu ya. Jadi elemen-elemennya 9 elemen BMC kita bahas itu di dalam satu tempat saja. Jadi hal ini untuk memudahkan bagi para manajemen dan kalian dan usaha untuk melihat bagaimana situasi di perusahaan kita. Oke. Kemudian ini BMC ini wajib banget gitu ya. Jadi dimiliki dan dibuat oleh perusahaan, terutama perusahaan yang masih pemula, bahkan seorang wirausahawan pun perlu membuat ini. Nah, karena dengan adanya BMC itu akan memudahkan mereka melakukan pemetaan, analisis terhadap model bisnisnya. Nah, harapannya nanti dari model Canva-nya itu dapat diketahui apakah bisnis tersebut itu potensial atau tidak ya untuk dijalankan. Nah, jadi jangan sampai ketika BMC-nya dilakukan analisis itu kurang layak untuk dilaksanakan atau dilanjutkan, jangan sampai kita melakukannya gitu ya dari hasil dari BMC-nya nanti. Nah, kemudian kita harus tahu juga apa sih manfaat dari BMC. Nah, dari poin pertama adalah lebih cepat membuat perencanaan bisnis. Nah, karena tadi membentuknya satu lembar, maka bisa dibilang perencanaan bisnis dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan relatif waktu yang sedikit. Jadi misalkan cukup ketika ketemu di kafe atau warung kopi dengan selembar kertas atau tablet atau apapun itu gitu ya, bisa menyusun BMC mengenai usaha apa gitu ya. Ya segera mungkin itu bisa. Kemudian memudahkan pembuatan bisnis. Nah, dengan desainnya itu yang sudah dibagi-bagi menjadi 3 blok, ya ada 9 elemen, itu akan memudahkan bahkan bagi pemula itu untuk membuat ide bisnisnya. Ya. Kemudian tambahannya lagi, nilai penempatan konsumen di BMC menjadi hal yang paling penting, bisa dibilang nomor 1. Jadi sebelum bisa membuat BMC kita harus tahu dulu segmentasi pasarnya untuk siapa, produk tersebut untuk apa gitu ya. Jadi harus jelas. Nah, kemudian kita juga harus tahu BMC ini untuk siapa, cocoknya untuk siapa. Maka bisa dibilang kita harus tahu jelas detail BMC ini harus untuk apakah perusahaan kecil, apakah dia perusahaan yang menengah, apakah perusahaan besar. Berikutnya, format dari BMC itu sendiri. Nah, format dari BMC ini dapat kita lihat di sini. Dia menjadi 3 blok, jadi blok kanan, blok kiri, dan blok bawah. Nah, ada juga yang bisa membaginya menjadi 2 blok saja, yaitu blok kiri dan blok kanan. Nah, pada blok kanan itu dapat dimulai dari customer segment apabila memang kita belum memiliki produknya. Tapi apabila kita sudah memiliki produk yang akan kita jual atau kita produksi, maka kita bisa memulainya dari value proposition.
Ya, setelah dari value proposition, baru kita masuk ke customer relationship, channel, kemudian apa kira-kira pendapatan yang akan kita peroleh. Nah, setelah itu kita akan menelisik lebih jauh partner kita yang akan kita join, siapa yang akan membantu. Kemudian dari itu kita akan tahu aktivitas utama apa, kemudian resource atau sumber utama kita apa. Nah, dan kita akan tahu yang namanya cost scientific. Hai, selamat datang di kelas ketiga Nescafe Kickstart. Setelah mempelajari cara menyelesaikan permasalahan konsumen di kelas sebelumnya, sekarang kita akan membahas bisnis model. Di akhir kelas ini, kamu juga diharuskan untuk submit ide bisnismu. Jadi, simak dan pahami baik-baik ya. Bisnis model adalah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Untuk menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita lebih fokus. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Pertama-tama, kita isi kolom nomor 1, yaitu target pasar. Siapa target dari produk yang akan kita jual? Misalkan, kita mau buat bisnis sepatu untuk teman-teman yang mencari sepatu dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Nah, dari situ, kita jadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi di kolom kedua. Di kolom kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya di kolom ketiga. Contohnya, dari karakter target konsumen dan solusi tadi, selain di toko, kita juga bisa menjual sepatu secara online dan menaruhnya di berbagai retail supaya mudah didapat. Lalu di kolom keempat, kita bisa tentukan cara berinteraksi dengan konsumen dengan pendekatan langsung seperti customer service atau secara otomatis seperti aplikasi, live chat, dan social media. Di kolom kelima ini, saatnya menentukan dari mana bisnis kita mendapat keuntungan. Seperti dalam bisnis sepatu yang akan kita buat ini, pendapatan berasal dari setiap sepatu yang berhasil terjual. Setelah itu, kolom keenam akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis, seperti aplikasi dan pegawai. Kemudian di kolom ketujuh, kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang sudah kita susun tadi, seperti mendesain produk, pemasaran, dan pemeliharaan. Selanjutnya di kolom ke-8, kita tentukan siapa suppliers dan partner yang tepat untuk bisnis kita, seperti menentukan vendor untuk produksi, brand ambassador untuk promosi, dan juga jasa kurir untuk distribusi. Kemudian di kolom ke-9, kita akan menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis. Untuk kasus bisnis sepatu, biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya vendor sepatu, gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi, sampai biaya operasional toko. Setelah bisnis model kanvas terisi dengan lengkap, langkah berikutnya adalah merancang gambaran pengeluaran dan pendapatan dengan membuat perkiraan keuangan. Di sini, ada yang namanya revenue stream yang merupakan pendapatan dari hasil penjualan yang bisa kita cari tahu dengan nentuin harga produk sesuai jumlah yang akan dijual. Kemudian, cost atau pengeluaran, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut.
Ada dua jenis cost dalam bisnis, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak bergantung pada biaya produksi, seperti biaya sewa gedung atau gaji pegawai. Sedangkan variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan dan dipengaruhi oleh jumlah produksi, seperti harga bahan mentah, biaya perlengkapan, dan promosi. Akhirnya, kita punya gambaran tentang bagaimana perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari bisnis yang akan kita jalankan. Inilah saatnya mencari tahu soal break-even point dan payback period. Break-even point, atau yang biasa dikenal sebagai balik modal, adalah waktu di mana pemasukan setara dengan pengeluaran saat memulai bisnis. Sedangkan payback period adalah jangka waktu di mana kita mencapai break-even point. Dalam situasi inilah, kita bisa tahu apakah bisnis yang kita jalankan untung atau rugi. Contohnya, seperti yang ada di tabel. Kita bisa melihat seluruh perkiraan pengeluaran yang menggambarkan pada tahun keberapa bisnis kita akan mencapai titik balik modal. Nah, setelah kita memahami semuanya, saatnya kamu menggunakan metode ini. Download dan isi bisnis model Canvas sesuai dengan ide bisnismu. Dan ini saatnya, ubah inspirasi jadi kreasi. Tadi video yang penjelasan mengenai BMC, dari mulai pembuatannya, mulai dari hal-hal yang perlu diperhatikan pembuatannya. Mudah-mudahan dari materi ini dapat memberi kita pelajaran yang bermanfaat sehingga dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi kita memang harus menyiapkan segala halnya itu mulai dari perencanaan. Ya, sebelum kita lakukan, kita harus melakukan analisis. Salah satunya adalah dengan menggunakan BMC. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Ucapkan